Selama ini kita kira TikTok cuma buat tempat hiburan, buat scroll-scroll, lihat orang joget, lihat live orang yang pura-pura nangis minta gift. Tapi pernah nggak sih lo berpikir, kemana perginya orang-orang yang dapat gift gede gitu? Apa yang mereka lakuin setelah live itu berakhir? Faktanya, nggak sedikit dari mereka yang punya rencana lebih kotor dari yang lu bayangin. Mereka sengaja manfaatin fitur live buat narik klien. Mereka berpura-pura polos, pura-pura butuh bantuan, pura-pura cuman iseng. Tapi setelah gift yang mereka dapat cukup banyak, mereka nggak sekadar bilang terima kasih. Mereka pindah ke Telegram. Di sana mereka bikin grup khusus isinya orang-orang yang sudah bayar pakai gift mereka. Dan yang terjadi di sana jauh lebih sekedar live biasa. Ada yang jual konten eksplisit, ada yang buka sesi live eksklusif. Bahkan ada yang lebih parah dari itu. Yang lebih serem lagi, banyak orang yang gak sadar mereka udah ikut ngeramein ekosistem ini. Banyak yang berpikir mereka cuma support kreator. Padahal mereka gak sadar mereka lagi nyumbang ke sesuatu yang jauh lebih kelam. Padahal mereka gak sadar mereka lagi nyumbang ke sesuatu yang lebih kelam. Dan ini bukan teori konspirasi. Ini bukan kejadian langka. Ini realitas yang makin banyak terjadi di TikTok. Dan gua bakal bongkar semuanya di video ini. TikTok bukan sekedar hiburan, ini ladang uang yang kotor. TikTok awalnya diciptakan sebagai aplikasi hiburan, tempat orang berbagi video singkat dan bersenang-senang. Tapi semakin berkembang, platform ini berubah menjadi mesin yang membuka celah bagi praktik-praktik kotor. Salah satu fitur yang paling sering dimanfaatkan adalah live streaming, di mana penonton bisa mengirimkan gift virtual yang bisa ditukar dengan uang asli. Sekilas terlihat biasa, tapi di balik itu, ada ekosistem gelap yang berjalan tanpa banyak orang sadari. Para streamer tidak sekedar menghibur. Mereka mulai memainkan trik psikologi untuk menarik lebih banyak gift. Ada yang berpura-pura miskin, nangis, atau membuat drama demi simpati. Ada juga yang menggoda dengan cara halus, memakai pakaian yang terbuka, atau berbicara dengan nada penuh rayuan. Semua ini dilakukan untuk satu tujuan, memancing penonton agar terus mengirimkan gift. Tapi permainan ini tidak berhenti di TikTok. Banyak dari mereka yang kemudian mengarahkan penonton ke platform lain, seperti Telegram, tempat di mana aturan TikTok tidak berlaku lagi. Di Telegram, transaksi yang lebih besar terjadi. Grup eksklusif dibuat khusus untuk mereka yang sudah memberikan gift, dan di sana kontennya lebih sekedar hiburan. Beberapa menawarkan akses konten eksplisit, sesi live khusus, bahkan layanan yang lebih jauh dari sekedar menonton. Ini bukan sekedar spekulasi. Fakta menunjukkan bahwa praktik ini semakin marak dengan banyak orang yang tanpa sadar sudah terjebak di dalamnya. TikTok sendiri punya aturan ketat soal konten semacam ini. Tapi sistem moderasi mereka tidak cukup kuat untuk mendeteksi semua pelanggaran yang terjadi di balik layar. Akibatnya, para pelaku bisa terus beroperasi dengan lebih rapi dan canggih. Yang lebih tragis, banyak dari mereka yang masih remaja tergiur dengan kemudahan mendapatkan uang dari live streaming tanpa sadar bahwa mereka sedang memasuki dunia yang menghancurkan masa depan mereka sendiri. TikTok bukan lagi sekedar aplikasi hiburan. Ini sudah menjadi mesin uang raksasa yang digunakan untuk hal-hal yang jauh dari sekedar konten kreatif. Dari luar terlihat menyenangkan, penuh warna dan menghibur. Tapi di balik itu, ada bisnis kotor yang berjalan. Ada orang-orang yang dieksploitasi dan ada sistem yang terus berkembang karena minimnya kesadaran dari penggunanya. Perangkat gift dari live ke Telegram. Pengguna live streaming di TikTok bukan sekedar fitur untuk interaksi, tapi sudah berkembang jadi jebakan psikologis yang dirancang untuk membuat penonton terus mengeluarkan uang. Para streamer tidak hanya mengandalkan hiburan, mereka membangun citra tertentu untuk membangkitkan emosi penonton. Ada yang berperan sebagai sosok yang perlu dikasihani, pura-pura nangis, atau membuat drama agar penonton merasa bertanggung jawab untuk membantu. Ada juga yang menggunakan daya tarik seksual secara halus, bermain dengan gestur dan kata-kata, seolah-olah menggoda membangun ketertarikan tanpa terang-terangan menunjukkan niat sebenarnya. Penonton yang terjebak dalam perangkap ini tidak sadar bahwa mereka sedang dimanipulasi. Mereka berpikir bahwa mengirimkan gift adalah bentuk apresiasi atau bahkan investasi untuk mendapatkan perhatian dari streamer. Semakin besar jumlah gift yang dikirim, semakin besar pula kemungkinan mereka mendapatkan perlakuan spesial. Streamer mulai memberikan kode-kode terselubung, menjanjikan yang lebih eksklusif, dan disinilah langkah selanjutnya dimulai. Bagi mereka yang sudah kecanduan interaksi ini, undangan untuk bergabung ke grup privat di luar TikTok terasa seperti kesempatan langka yang tidak boleh dilewatkan. Telegram
segera menjadi pilihan utama karena di sana aturan lebih longgar. Grup eksklusif dibuat untuk mereka yang sudah membayar tiket masuk dalam bentuk gift yang mereka kirimkan selama live. Di dalam grup ini, transaksi menjadi lebih eksplisit. Ada yang menawarkan akses ke konten yang lebih vulgar, ada yang membuka sesi live tertutup, bahkan ada yang menawarkan interaksi yang lebih personal. Semua ini dilakukan secara sistematis, seolah sudah menjadi model bisnis yang terorganisir dengan baik. Begitu seseorang masuk ke dalamnya, keluar bukanlah hal yang mudah, karena rasa penasaran dan kecanduan sudah tertanam sejak awal. Yang lebih mengerikan adalah efek domino yang ditimbulkan. Mereka yang awalnya hanya ingin bersenang-senang di TikTok, akhirnya masuk ke dunia yang lebih dalam, tanpa sadar. Penonton yang dulu hanya iseng mengirimkan gift, akhirnya terjebak dalam lingkaran yang terus menuntut lebih banyak uang. Streamer yang awalnya hanya mencari pemasukan dari live, akhirnya terbiasa dengan sistem ini dan semakin berani mengambil keputusan. Langkah ekstrim demi mempertahankan penghasilan. Ekosistem ini tumbuh subur karena ada permintaan. Selama permintaan itu masih ada, praktik ini akan terus berjalan. Semua berjalan di balik radar terselubung, di balik algoritma yang tidak cukup kuat untuk mendeteksi apa yang sebenarnya terjadi. TikTok bisa saja menghapus akun-akun yang melanggar aturan. Tapi selama sistem masih memungkinkan orang untuk memonetisasi interaksi secara tidak sehat, siklus ini akan terus berulang. Masalahnya bukan hanya sekedar individu yang memanfaatkan fitur ini, tapi pada mekanisme yang secara tidak langsung menciptakan ekosistem yang dimana eksploitasi bisa terjadi dengan begitu mudahnya. Ekosistem kotor yang lu dukung tanpa sadar. Setiap kali seseorang mengirimkan gift di TikTok, mereka mungkin berpikir itu cuma dukungan atau hiburan. Tapi kenyataannya, setiap koin yang mereka kirim memperkuat ekosistem yang makin sulit dikendalikan. Para streamer yang bermain di zona abu-abu ini sadar kalau semakin banyak gift yang mereka dapatkan, semakin besar peluang untuk melangkah lebih jauh. Mereka nggak hanya sekedar mencari keuntungan dari live streaming, tapi mulai melihat celah untuk memanfaatkan penonton secara emosional dan finansial. Dalam ekosistem ini, hubungan antara streamer dan penonton bukan lagi hiburan, tapi soal eksploitasi yang terselubung di balik tampilan yang terlihat seru dan interaktif. Penonton yang terjebak di dalam lingkaran ini seringkali nggak sadar kalau mereka sedang dimanipulasi. Mereka mulai merasa punya hubungan khusus dengan streamer, merasa istimewa karena mendapatkan perhatian lebih setelah membeli banyak gift. Rasa penasaran dan ketertarikan akhirnya bikin mereka rela mengeluarkan lebih banyak uang tanpa berpikir panjang. Di sisi lain, streamer semakin berani mendorong batasan, menawarkan sesuatu yang lebih eksklusif di luar TikTok. Ini bukan sekedar iseng ya, tapi sudah jadi strategi bisnis yang terencana di mana gift hanya dijadikan langkah awal sebelum penonton diarahkan ke ekosistem yang lebih tertutup. Yang bikin masalah ini makin parah adalah sistem TikTok sendiri yang nggak cukup efektif buat menangani eksploitasi semacam ini. Moderasi mereka seringkali hanya sebatas menghapus akun atau memblokir live streaming yang ketahuan melanggar aturan. Tapi akar masalahnya akan tetap ada. Selama sistem monetisasi masih memberikan peluang untuk disalahgunakan, selalu ada celah yang bisa dimanfaatkan. Streamer cukup membuat akun baru dan mengalihkan penonton ke platform lain. Dan siklus ini kembali berjalan seperti yang sebelumnya. Sementara itu, para penonton yang sudah terlanjur terjebak akan terus mencari sensasi yang sama, memperbesar rantai eksploitasi ini tanpa sadar. Pada akhirnya, tanpa disadari banyak pengguna TikTok yang ikut serta dalam mendukung ekosistem ini, entah sebagai pengirim gift, penonton pasif, atau bahkan anggota grup eksklusif yang lebih tertutup. Ini bukan masalah individu yang memanfaatkan sistem, tapi sudah menjadi jaringan yang luas dengan rantai yang terus menguat. Selama masih ada yang rela membayar, selama masih ada yang mencari cara cepat untuk mendapatkan uang, dan selama platform memberi ruang untuk eksploitasi ini berkembang, ekosistem ini nggak akan berhenti dengan sendirinya. Siapa yang salah dan apa yang bisa kita lakuin? Eksploitasi di TikTok ini bukan kesalahan satu pihak. Streamer melihat celah dan memanfaatkannya. Penonton tanpa sadar ikut membiayai ekosistem ini, dan TikTok membiarkan semuanya berjalan selama uang terus mengalir. Ini adalah lingkaran setan, di mana setiap elemen saling mendukung tanpa sadar. Selama sistem gift dan live streaming masih bisa dimanfaatkan dengan cara seperti ini, praktik manipulatif akan terus berkembang. Tidak ada yang benar-benar mengendalikan situasi, karena semua pihak hanya melihat keuntungan tanpa memikirkan dampak dalam jangka panjang. Untuk memutus mata rantai ini, perubahan harus terjadi dari berbagai sisi. TikTok harus lebih ketat dalam mengawasi kontennya.
Bukan sekedar menghapus akun yang ketahuan melanggar, tapi juga mencegah sistem disalahgunakan sejak awal. Pengguna juga harus lebih sadar akan dampak dari gift yang mereka berikan. Memahami bahwa uang mereka bisa saja menjadi bahan bakar bagi ekosistem yang lebih besar dan lebih gelap. Jika tidak ada kesadaran dari kedua pihak, maka eksploitasi ini akan terus mencari celah, semakin berkembang dan semakin sulit untuk dihentikan. Pada akhirnya, solusi utama bukan sekedar regulasi atau moderasi lebih ketat, tapi perubahan pola pikir kita sendiri. Selama masih ada yang rela membayar demi keistimewaan yang sebenarnya palsu, selama masih ada yang menganggap gift sebagai hiburan tanpa melihat konsekuensinya, maka ekosistem ini tidak akan berhenti. Jika kita tidak mengambil sikap sekarang, bukan tidak mungkin fenomena ini akan semakin membesar dan membawa dampak yang lebih merusak di masa depan.